Hello guys, kalian tahu tidak, ada warga Malaysia mengomentari Thailand yang menurutnya tidak fasih bahasa Melayu. Hal ini dia lontarkan di dalam akun orang Thailand yang bisa berbahasa Melayu, yaitu pada akun Dina Paligat. Iya, orang Malaysia itu berkata bahwa dia pernah pergi ke Satun, tetapi banyak di sana yang tidak fasih berbahasa Melayu. Menurutnya, berbeda dengan Patani dan Narathiwat. Dan Dina Paligat menjelaskan bahwa setiap negara harus menjunjung tinggi bahasa nasional mereka. Bahkan Dina Paligat menyinggung bahwa bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari orang Thailand karena bahasa Indonesia termasuk bahasa penting di kawasan Asia Tenggara. Okey, jawapan dia sangat simple. Itu Satun. Satun di negara Thailand. Dan tidak wajib bagi orang Thailand boleh cakap bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kami, bahasa Thai. Tak ada apa yang perlu pelik. Di selatan Thai ni ada semua 14 wilayah. Kita ada logat bahasa Thai ataupun logat yang lebih kurang dengan orang Siam Malaysia, Siam Kedah, Siam Perlis cakap. Majoriti orang selatan Thai cakap bahasa Thai, termasuk Satun. Tetapi di Satun ni ada beberapa kampung masih cakap logat Melayu. Di Thailand ni dia sama. Utara ada logat dia, Isan ada logat dia, Selatan ada logat dia. Logat dia ni macam bahasa Melayu baku dengan logat orang Sarawak cakap. Bunyi lebih kurang tapi tak sama. Macam tu dan tak faham. Orang Bangkok pun tak faham orang Selatan Thai cakap apa. Tak faham orang Siam Kedah, orang Siam Perlis cakap apa. Tapi di Patani Yala Narathiwat pula, majoriti dekat situ tak boleh cakap logat Selatan Thai. Logat tempatan mereka ni adalah logat Melayu tempatan yang mana lebih kurang dengan Kelantan. Tak sama tau dengan Kelantan, tapi lebih kurang. Hampa pergi tanya orang kedai Tom Yam, suruh dia cakap Selatan Thai ataupun suruh dia communicate dengan orang Siam kat Malaysia ni, mungkin dia tak faham. Tapi kalau saya, memang saya fasih lah. Logat Selatan Thai tu, kalau saya nak maki orang, memang saya sapuh dengan logat Selatan Thai sebab saya lagi lebih fasih logat Selatan Thai berbanding bahasa Melayu. Simpulannya, di mana pun kita lahir, yang penting kita wajib fasih bahasa kebangsaan negara kita. Hampa tahu tak, sekarang ni bahasa Indonesia adalah salah satu antara bahasa yang ramai orang Thailand, tak kata agama apa ke, pilih untuk belajar untuk kepentingan masa depan, especially dalam bidang bisnes. Sebab apa? Kita faham adalah salah satu bahasa yang penting dalam ASEAN ni. Kasian ya, warga Malaysia ini yang bertanya, niat hati ingin menegur orang Thailand tidak menggunakan bahasa Melayu. Dijawab orang Thailand bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa penting di Asia Tenggara. Namun, hal ini langsung dikritisi oleh warga Malaysia seperti Jos Awang Jirawat. Menurutnya, sebuah negara tidak wajib harus menguasai bahasa nasional mereka. Dia berpendapat bahwa negara Malaysia ini berbeda dengan Thailand maupun Indonesia. Dengan suku dan adat yang melimpah, warga Malaysia dibebaskan mengamalkan adat, bahasa dan kebiasaan masing-masing kelompok. Dah duduk Malaysia dah berapa tahun tapi tak pandai bahasa Melayu lagi. Daripada rakyat Malaysia ke tapi tak pandai bahasa Melayu. Balik Cina lah. Kenapa ramai yang bukan Melayu ni tidak berapa pandai atau tidak berapa fasih bahasa Melayu? Seringkali isu ni menjadi topik hangat pualan di ruang media sosial. Bahkan seringkali yang tidak pandai berbahasa Melayu ni dicaci maki dan dikutuk. Kemudian diperbandingkan dengan misalnya ni orang Thai. Kenapa semua orang Thai berbahasa Thai sahaja, fasih dalam bahasa Thai? Adakah orang Korea yang tak pandai bahasa Korea? Jadi hari ini saya nak kupaskan isu ni, iaitu kenapa yang bukan Melayu tidak fasih bahasa Melayu. Apa yang saya nak kupaskan pada hari ini sebenarnya agak rumit ya. Benda ni bukan alasan tapi adalah sebab-sebab yang saya rasa munasabah. Tapi minta sabarlah sebab di banyak lapisan ni. Okey. Pertama sekali, saya berbangsa Cina, rakyat Malaysia. Fasih ke tak fasih? Terpulang kepada pandangan saudara-saudari. Tapi saya ni sebenarnya ada advantage sedikit sebab saya pun ada darah Melayu, ada darah Siam. Jadi kedua-dua bahasa ni pun saya agak okey lah bila masa bertutur dan berbual, okey. Tapi balik pada soalan, kenapa orang bukan Melayu kebanyakan tidak fasih bahasa Melayu ni? Pertama sekali, negara Malaysia ni adalah sesuatu negara yang sangat unik kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran. Sebab Malaysia ni ditubuhkan berlandaskan keterangkuman ataupun inclusivity, ataupun negara yang majmuk yang merangkumi pelbagai etnik dan budaya dan bahasa masing-masing. Okay? Ia menjadi suatu situasi yang sangat unik ya semasa negara ini ditubuhkan. Jadi kalau dibandingkan dengan negara jiran Indonesia
Indonesia ataupun Thailand, mereka ditubuhkan berlandaskan prinsip nasionalisme, iaitu satu bahasa, satu budaya, satu jiwa. Lain. Jadi dari mula sejak negara ini ditubuhkan, asas dan dasar dah berbeza daripada negara yang lain dan mendatangkanlah kesan yang agak baik dan agak buruk sekaligus. Okay? Oleh demikian, parti-parti politik juga ditubuhkan berpaksi kaum masing-masing. Namun, pendapat ini langsung dipatahkan oleh warga Malaysia seperti Chow Tian Yu. Menurutnya, jika hanya karena berbagai jenis adat, suku dan budaya di Malaysia tidak bisa menyatukan berbahasa. Mengapa Indonesia dengan ratusan kali lebih banyak suku, adat, kebiasaan di masing-masing daerah, tapi bisa mempersatukan mereka hanya dengan satu bahasa yang seragam, yaitu bahasa Indonesia? Tahukah kamu salah satu negara dengan etnisitas paling beragam di dunia? Bukanlah India, bukan pula Tiongkok, melainkan Indonesia. Secara nasional, Indonesia memiliki lebih dari 1,340 suku bangsa dan 700-an bahasa daerah. Dari Aceh di barat hingga Papua di timur. Hampir setiap pulau memiliki budaya, busana, adat, istiadat dan bahasa yang unik. Namun yang lebih mencengangkan di tengah struktur etnis yang begitu kompleks, Indonesia justru berhasil menciptakan kesatuan komunikasi nasional. Pasca kemerdekaan, Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat berkomunikasi tanpa hambatan, sekaligus tetap melestarikan bahasa ibu dan tradisi masing-masing suku. Inilah mengapa di Indonesia kamu bisa menjumpai budaya Jawa, budaya Bali, budaya Sunda, sekaligus merasakan peradaban Nusantara yang dibangun pertama oleh ratusan suku bangsa. Satu negara lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 700-an bahasa. Namun tetap bersatu padu sebagai satu bangsa. Hal ini bukan hanya ciri khas budaya terbesar Indonesia, tetapi juga keunggulan kompetitif nasionalnya yang paling utama. Untuk memahami Indonesia, jangan hanya fokus pada ekonominya, namun harus benar-benar memahami keragaman budayanya yang kaya dan inklusif. Awalnya senggol warga Thailand yang tidak berbahasa Melayu, lalu dibalas dengan bahasa Indonesia, lebih penting dipelajari di Asia Tenggara. Lalu argumen Malaysia negara berbagai jenis kaum muncul. Tapi lagi-lagi Indonesia yang dijadikan acuan. Karena faktanya, Indonesia lebih berbagai jenis kaum, namun tetap bisa bersatu. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.